Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-46 dari manhwa Ranked Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video baru. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part 46. Siang itu Ali Bos benar-benar datang ke tempat yang telah mereka janjikan untuk bertemu dengan pihak Adidas. Ia disambut oleh Liu Sei yang tak menyangka jika Ali Bos datang memenuhi undangannya. Ali Bos agak menyindir jika saat itu Liu Sei sampai menundukkan kepalanya hanya untuk dirinya. Jadi bagaimana mungkin ia tidak datang kali ini? Sembari mereka berjalan masuk, Liu Sei pun berterima kasih kepadanya dan berjanji akan membalas budi atas kemurahan hati Ali Bos hari ini. Tak lama mereka pun sampai ke sebuah ruangan yang di dalamnya sudah ada seorang petinggi dari Adidas yang telah menunggunya. Ia adalah Lud Pen dari Adidas cabang Asia. Ali Bos pun langsung to the point dan menanyakan maksud mereka untuk bertemu dirinya. Padahal mereka sama-sama tahu jika industri manajemen mempunyai aturan sendiri. Jadi dirinya penasaran apa yang sudah membuat pihak Adidas sampai menentang aturan tersebut demi dirinya. Lud Pen langsung menyatakan maksudnya jika ia ingin membuat Ali Bos menandatangani kontrak eksklusif dengan Adidas manajemen dan memberikan dirinya keuntungan yang lebih baik dibandingkan Nike. Mereka melakukan hal ini karena Ali Bos sudah terkenal dengan sifatnya yang hanya peduli pada uang. Jadi mereka menawarkan akan membayar Ali Bos 2 kali lipat dari jumlah yang dibayarkan oleh Nike. Sementara itu, kantor manajemen Nike, bos Nike mengumpat si Ching Chen yang telah berani bermain belakang di bisnis seperti ini. Namun asistennya mencoba menenangkannya bahwa Ali Bos tidak akan mungkin mengkhianati mereka dan memastikannya sekarang juga. Si bos pun menolaknya karena menurutnya partnership itu ada untuk menciptakan keuntungan tertinggi melalui kerjasama. Jadi ia percaya bahwa Ali Bos akan mendapatkan keuntungan jika bekerja sama dengan Nike dan akan menandatangani kontrak dengan Adidas. Namun di sela-sela kepanikan mereka, sang asisten masih bisa bercanda jika jenggot karena sudah mulai kelihatan tumbuh. Di saat yang sama, dering telepon pun masuk dan membuat mereka sangat antusias mendengar kabar dari Ali Bos. Ternyata si chat tersebut adalah Ali Bos yang menanyakan tentang murid kedua di akademi miliknya dan meminta mereka untuk mengirimkan profilnya. Karena bosnya penasaran, maka Ali Bos menjelaskan jika mereka tidak perlu khawatir karena dia tidak akan pernah mengkhianati Nike dan menolak penawaran mereka. Mendengar hal ini mereka pun sangat senang dan bersyukur karena masih bisa bekerja sama dengan Ali Bos. Sementara itu, di tempat pertemuan tadi, Lud Pen terlihat sangat frustasi karena gagal membuat Ali Bos menandatangani kontrak dengan mereka. Apalagi saat itu Ali Bos menjelaskan jika partnernya saat ini merupakan penggemarnya yang selalu menantikan videonya setiap hari. Jadi ia tidak ingin kecewakan mereka. Sebelum pergi, ia menegaskan jika uang memang merupakan hal penting baginya, tapi hal itu bukanlah prioritas utamanya, karena ia tidak ingin uang yang menguasai dirinya. Karena panik akan dipecat, Lud Pen pun memarahi Liu Sei yang tidak mau membantu dirinya untuk mengejar Ali Bos. Namun Liu Sei tidak takut karena mereka merasa dirinya sudah menempati janji untuk membawa Ali Bos kemari. Jadi ia menyuruh Lud Pen untuk mengurus urusannya sendiri dan mengancam akan ikut pindah ke Nike. Karena menurutnya akan lebih baik menjadikan Ali Bos sebagai rekan dibandingkan musuh bebuyutan. Setelah pulang dari pertemuan, Ali Bos langsung mampir ke sebuah rumah sakit sambil membawa oleh-oleh minuman. Ia pergi ke kamar pasien yang bernama Choi Jisoo. Di sana ada seorang pasien remaja yang sedang menonton streaming arena dari Ali Bos. Ali Bos pun memperkenalkan dirinya sebagai Kang Hyun Woo dan bertanya kemana ayahnya pergi. Gadis itu mengatakan jika sang ayah pergi berbelanja dan akan kembali sebentar lagi. Tak butuh lama, mereka berdua pun cepat akrab, apalagi Hyun Woo menanyakan alasan mengapa si gadis menyukai video streaming tersebut. Ternyata karena penyakitnya ini.
Dirinya tidak bisa bermain arena sampai kapanpun. Jadi walaupun hanya menonton, dia merasa sangat senang dan mendapatkan semangat hidupnya kembali. Tak lama sang ayah datang dan mengira jika dirinya didatangi oleh rentenir yang selalu menagih hutangnya. Ali Boss pun dengan cepat mengklarifikasi jika dirinya di tengah seorang rentenir melainkan utusan Nike, yakni Kang Hyun-woo. Ia memberikan ucapan selamat kepada Pak Choi-yun karena telah berhasil diterima sebagai murid kedua di akademi miliknya. Pak Choi-yun pun awalnya tak percaya. Namun Ali Boss terus mencoba meyakinkannya dan membuat Pak Choi-yun berlutut menangis bahagia karena akhirnya ia bisa mewujudkan mimpi anak-anaknya. Ternyata sang istri meninggal setelah melahirkan dan putrinya Choi Ji-so didiagnosis menderita penyakit langka yang mematikan. Karena hal itu, demi pengobatan putrinya, ia memiliki hutang yang sangat banyak. Hal ini tentu saja mengingatkan Ali Boss tentang kondisinya dirinya dulu saat terpuruk. Pak Choi-yun lalu bercerita jika sang putri sangat menyukai arena dan berharap agar dirinya bisa muncul di dalam streaming milik Ali Boss. Jadi ia rela melakukan apapun agar putrinya bisa mengingatnya sebagai seorang Allah yang pantas untuk dikagumi. Untungnya selain diterima menjadi murid Akademi Ali Boss, memberikan kabar bahagia lagi jika ada seorang di Amerika yang berhasil pulih dari penyakit yang sama seperti Ji-so dan memutuskan untuk membiayai Ji-so. Pak Choi-yun pun semakin terharu mengenal hal ini karena ia masih bisa berharap jika putrinya sembuh, dan tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ali Boss. Karena perjalanan hidup yang dramatis dari murid keduanya, Ali Boss berharap jika cerita kali ini akan menarik perhatian para penonton. Jadi ia bertekad untuk memastikan jika Pak Choi-yun akan lebih kuat dan membuatnya mencapai bronze. Namun pemikirannya tak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Ali Boss sangat shock saat melihat kemampuan Pak Choi-yun yang masih belum mampu melawan boneka pemula. Ternyata sebelumnya mereka memulai streaming dengan memperkenalkan siapa murid kedua akademi. Para penonton pun saling mendebak siapa yang beruntung kali ini. Apakah seorang selebritis lagi, hingga menduga tamu kali ini adalah Pajar Sad Boy. Tanpa berlama-lama, Ali Boss langsung membawa masuk Pak Choi-yun yang tak lebih dari bapak-bapak random cengeng pengguna pedang yang hampir mirip Pajar Sad Boy, memang karena dikit-dikit menangis. Ali Boss pun lalu mengatakan niatnya untuk membawa Pak Choi-yun naik ke bronze sambil menjelaskan alasan Pak Choi-yun bergabung kali ini karena ia ingin menunjukkan betapa bangganya sang anak jika memiliki ayah seperti dirinya. Kemudian Ali Boss melihat plat status milik Pak Choi-yun yang masih berada di level 80. Tak hanya itu, Pak Choi-yun juga hanya memiliki 2 item tingkat rare dan baru mencapai E+ dalam Sword Key. Untungnya ia memiliki skill unik berupa skill counter rare karena memang plat statusnya cukup berantakan. Sebenarnya Ali Boss pun tidak yakin ia bisa membawa Pak Choi-yun untuk naik ke bronze, kecuali dia sendiri yang jokiin. Alhasil ia memutuskan untuk memberikan salah satu senjata miliknya untuk Pak Choi-yun, yakni Dwarf Sword. Menurutnya hal ini akan sangat cocok karena meskipun keadaannya mengerikan, tapi Pak Choi-yun masih mempunyai harapan untuk mempunyai skill tipe counter yang rare. Tak hanya itu, Ali Boss juga akan menyesuaikan gaya bertarung Pak Choi-yun untuk mengoptimalkan penggunaan skill ini. Untuk mempersingkat waktu, Ali Boss pun langsung memberikan demonstrasi agar Pak Choi-yun paham dengan maksudnya. Ali Boss lalu menentang Ranker yang sedang win streak dan membuatnya dalam keadaan sulit. Karena belum saja bertarung, Ali Boss sudah bisa membuat stat lawan berkurang dari waktu ke waktu selama pertarungan. Tentu saja hal ini membuat lawan sangat marah karena menurutnya Ali Boss memprovokasi dirinya dan menganggap dirinya tidak layak untuk bertarung dengannya. Padahal dirinya baru saja mencapai silver dan berada di top 5 ranker. Pertarungan pun dimulai. Ali Boss menyuruh Pak Choi-yun untuk memperhatikan semua skill counter attack yang mempunyai mekanisme pengaktifan yang sama. Jadi ia harus mengaktifkannya di waktu yang tepat, di saat musuh menyerangnya, dan bagian terpentingnya adalah timing. Benar saja, ketika lawan mengira Ali Boss sedang berbincang dengan penontonnya, ia mencoba untuk menyerang Ali Boss. Namun Ali Boss sudah memperkirakan timingnya yang pas, kapan ia akan menggunakan skill tadi. Musuhnya pun terus mencoba menyerangnya.
Namun Ali Boss dengan tenang mengajarkan kepada Pak Chuyon, jika dibanding dengan menyerang duluan, maka ia harus menunggu lawan untuk menyerang. Dan jika ia sengaja menunjukkan celah, maka akan lebih mudah baginya untuk melakukan skill counter attack. Jadi sebenarnya ini lebih ke pertarungan psikologis daripada fisik. Selanjutnya Ali Boss menjelaskan agar Pak Chuyon menggunakan celah yang ia ciptakan untuk menyerang balik dan melakukan serangan terakhir seperti saat musuh bersiap menyerang. Namun Ali Boss sudah sigap dengan pedangnya yang mengarahkan ke leher musuhnya. Ali Boss lalu mengatakan jika semua ini adalah dasar dari gaya bertarung counter attack. Para penonton pun menguji cara mengajar Ali Boss dan sangat detail. Apalagi karena pelajaran hari ini mereka jadi tahu juga skill counter attack mempunyai waktu cooldown, dan skill ini juga lebih mirip ke pengendalian gerak daripada skill yang sesungguhnya. Kemudian Ali Boss kembali mengajarkan beberapa skill lagi kepada Pak Chuyon, dan penontonnya paham dengan pelajaran kali ini. Ali Boss terus menyerang musuh dan membuatnya kesulitan bergerak. Karena hal ini tentu saja membuat musuh marah dan ingin meng-unsub channelnya. Namun sebelum sempat ia melakukan itu, musuh sudah dihabisi oleh Ali Boss dan membuatnya memenangkan pertarungan kali ini. Setelah selesai, ia memastikan kembali kepada Pak Chuyon apakah ia mengerti apa yang ia ajarkan. Meskipun Pak Chuyon masih terlihat gugup dan tampak belum mengerti, tapi ia mau mencoba untuk melakukannya saat ini juga. Serangan demi serangan dari boneka arena terus menghantam Pak Chuyon. Namun ia terus berusaha melakukan serangan yang terbaik. Sebenarnya Ali Boss sudah memprediksi hal ini, karena Pak Chuyon memanglah bukanlah seorang player dan hanya ingin menyenangkan anaknya. Namun Ali Boss tetap yakin ia bisa membawa Pak Chuyon ke rank bronze, meskipun ia belum tahu harus memulai dari mana. Sebelum pelajaran berakhir, Ali Boss memberikan Pak Chuyon berupa beberapa tugas, yang diantaranya adalah mencapai level 100 dan membuka kelas keduanya serta membuat skill counter attack miliknya menjadi sebuah senjata. Jika Pak Choi bisa melakukan dua hal ini, maka ia yakin Pak Chuyon akan bisa bertarung di ranking arena. Ali Boss yakin jika Pak Choi bisa naik ke bronze dan menyuruh penontonnya untuk menantikan keajaiban ini. Setelah streaming berakhir, Ali Boss duduk bersama Tangi di menara jam kota Briggs. Ia mengatakan jika mereka seharusnya menikmati waktu istirahat karena selama ini sibuk bertarung terus. Namun di saat yang sama, ia mendapatkan pesan dari Sunny yang mengabarkan jika ia sudah mendapatkan informasi mengenai invasi sang necromancer. Dan dalam 2 hari ke depan, pasukan pemberontak akan muncul secara berkala di 10 benteng dimulai dari Briggs sampai ke Jayati. Mengetahui kabar ini, Ali Boss merasa ini adalah waktu yang pas karena dia tak mencari hal yang harus dilakukan selagi menunggu Pak Chuyon mencapai level 100. Ia memutuskan memilih Briggs dan menyerahkan sisanya kepada Seokjong dan aliansi guild lainnya. Namun ia sedikit dilema karena hadiahnya akan diberikan berdasarkan seberapa banyak kerusakan yang diterima oleh benteng. Jadi ia tidak bisa melakukan hal ini seorang diri. Ia lalu teringat ada anggota party yang kompeten di sini yang ia kenal. Mereka adalah Yongjun, Yuri, dan Manson. Dan akhirnya Ali Boss pun mengajak mereka untuk melakukan quest bersama. Oke Monmoners, untuk part ke-46 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa lainnya. Jika Monmoners ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatkan alur ceritanya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu, see you again di part berikutnya.